Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian, pimpinan dan anggota Komisi 4 yang saya hormati, Pak Menteri, KKP, para Dirjen, Eselon 1 dan Eselon 2 yang hadir yang saya hormati. Saya melakukan pendalaman Pak Ketua, Pak Menteri. Saya baru saja pulang dari Kabupaten Kepulauan Aru untuk kegiatan bakti nelayan dan bimbingan teknis di Kabupaten Kepulauan Aru. Makanya ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, yang pastinya saya tidak didampingi oleh Kementerian dari Jakarta, Pak Zaini. Ini catatan. Saya tanya kenapa, katanya karena ada demonstrasi masyarakat yang ada di Aru. Pertanyaan, apakah demonstrasi memang harus dihindari dengan tidak hadir ke sana? Padahal WPP 718 adalah WPP yang paling seksi di negara ini, di Kementerian Kelautan dan Perikanan, di antara 12 WPP itu, Pak Menteri. Yaitu WPP 718. Dan oleh karena itu saya dalami sedikit Permen nomor 18, Pak Menteri. Saya bawa ke sini. Di butir 26, itulah asal kenapa masyarakat demonstrasi di sana. Mahasiswa dan ibu-ibu yang datang langsung ke penginapan saya menyampaikan soal butir pasal nomor 26 di Permen KP nomor 18 tahun 2021, pasal 26 menyebutkan bahwa jaring udang hela berkantong trol diperbolehkan beroperasi hanya untuk kapal dengan ukuran di atas 30 JT pada jalur penangkapan ikan 2 dan 3 dengan isobat minimal 10 meter di WPP 718. Disebutkan di WPP 718. Di sisi yang lain, pasal 3 pada Permen KP ini menyebutkan yang dimaksud jalur 1 adalah jarak 0 sampai 4 mil laut, jalur 2 yaitu di luar jalur 1 sampai dengan 12 mil laut, yang merupakan kewenangan pemerintah daerah sesuai Undang-Undang nomor 24 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Nah, di sini kelihatannya terdapat tumpang tindih aturan, Pak Menteri. Khususnya nanti terkait siapa yang berwenang mengeluarkan izin termasuk juga kebijakan pungutan PNBP-nya. Selain itu potensi konflik dengan nelayan lokal akan semakin tinggi karena fishing ground-nya beririsan. Menurut informasi di lapangan, KKP sudah mengeluarkan beberapa izin kapal dengan alat tangkap pukat hela tersebut untuk beroperasi di WPP 718. Saya ingin ada tanggapannya, ada penjelasannya kepada kami di sini, karena yang saya dapatkan dari lapangan sudah disampaikan beberapa foto konflik terjadi di lapangan. Kapal-kapal dengan di atas 30 JT bahkan 200 JT masuk sampai di jalur 2 dengan jaring trol menyeret jaring-jaring nelayan kecil. Oh, gagal Menteri kalau gini. Ini tidak boleh terjadi, Pak Menteri. Gagal. Benar, hati kami menangis melihat hal ini. Karena masyarakat juga datang menyampaikan ini. Harap Permen ini ada revisinya. Kemudian terkait penangkapan ikan terukur pasca PNBP ini perlu dimasukkan juga pelabuhan perikanan milik pemerintah daerah, Pak Menteri. Contoh, pelabuhan perikanan Dobo yang ada di WPP 718. Nah, yang dimasukkan hanya pelabuhan perikanan milik pemerintah pusat yang ada di Tual. Pak Menteri, jarak Dobo dengan Tual itu 1 hari 1 malam kalau dengan kapal, Pak. Kemudian juga pelabuhan swasta yang ada di Benjina. Kenapa Benjina diambil sebagai pelabuhan pendaratan, tetapi 2 pelabuhan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi tidak dimanfaatkan? Di dalam Permen ini,
Apakah kita lebih tertarik dengan pelabuhan swasta dibanding dengan pelabuhan pemerintah kita yang ada di sana, di Aru? Harap agar juga dimasukkan di dalam permen ini, Pak Menteri. Karena ini sangat berhubungan sekali dengan tadi. Arus bagaimana penciptaan lapangan kerja kita yang ada di sana. Ibu-ibu yang selama ini menjadi ekonominya ada pertumbuhan ekonominya hidup. Khawatir kalau misalnya dia diarahkan ke Benjina, Pak Menteri mungkin sudah tahu gitu. Di mana pelabuhan Benjina itu? Ada perbudakan-perbudakan cerita masa lalu yang juga sudah masuk dalam rekamannya Pak Menteri, begitu. Kita tidak ingin kapal-kapal ini dibawa ke sana, sementara ibu-ibu masyarakat Aru ini ada 100.000 orang. Mereka menyampaikan, Pak Menteri dengan sedihnya menangis, menyampaikan kami kalau ada lahan di darat, kami bisa mencari kehidupan di sana. Tetapi lahan kami ini semuanya ada laut. 95% itu laut. Jadi lahan-lahan kami untuk menghidupkan keluarga kami, untuk nelayan-nelayan kami, jangan diambil dari pelabuhan yang ada di pelabuhan kabupaten dan provinsi yang ada di Aru, Pak Menteri. Ini catatan. Yang kedua, Pak Ketua, Permen KP nomor 58 tahun 2020 tentang usaha perikanan tangkap pasal 104, Pak Zaini. Bagian kedua memperbolehkan alih muatan transhipment di laut antara kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dalam satu kesatuan armada. Sudah disinggung tadi juga oleh Pak Andi. Tetapi ini saya ingin mengangkatnya dalam perspektif tadi pemerintah daerah dalam hal ini, Pak Menteri. Mungkin selama ini yang disampaikan apakah dia sementara saja karena kemarin masa pandemi COVID, ataukah memang akan diberlanjutkan seterusnya begitu. Kenapa? Karena dia merugikan kabupaten akibat tidak dapat retribusi dari hasil pelelangan ikan di pelabuhan perikanan. Padahal sebelumnya di Permen KP nomor 57 tahun 2014 tentang usaha perikanan tangkap melarang untuk melakukan transhipment di laut. Mohon nanti juga ada penjelasannya dari Pak Menteri. Yang ketiga ini soal pendalaman jawaban Pak Menteri kemarin, saya ada memberikan catatan sedikit. Di raker kemarin itu Pak Menteri memberikan penjabaran, menjelaskan terkait dengan kebijakan penangkapan terukur yang saya tanyakan. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah terkait jual beli kuota penangkapan ikan, di mana nelayan besar atau industri dapat membeli kuota penangkapan yang dimiliki oleh nelayan kecil atau koperasi nelayan. Nah, dalam ini saya kutip bahasa ini dari jawabannya Pak Menteri, dan menurut kami praktek ini jika tidak dikawal dengan serius maka akan menyebabkan fishing ground nelayan kecil kita ini dipaksa hilang dari situasi zona penangkapan yang ada, Pak Menteri. Sebagaimana tadi saya sampaikan itu begitu. Jadi di permen ini disebutkan di sini dengan masuk kepada zona 30 JT itu sampai kepada isobat 10 meter itu, kita khawatirkan akan terjadi konflik perebutan lahan lahan laut kita oleh juga masyarakat kecil. Satu pertanyaan kritis juga, berapa sih Pak Menteri, Pak Zaini, jumlah kapal yang ada di dalam aturan ini yang akan diatur masuk ke dalam masing-masing WPP. Pertanyaan saya khusus untuk 718 begitu. Di 718 berapa kapal yang diperbolehkan masuk ke sana dalam satu trayek penangkapan. Yang kedua, kontrak kita ini lama waktu untuk kontrak berapa tahun? Gini, Ibu, kalau bisa diperpendek. Ini udah lewat dari 3 menit ya. Ya Pak Ketua, saya pendalaman jadi agak panjang dikit. Tadi kalau Pak Tanur sampaikan kami orang timur ini punya laut, jadi minta waktunya agak banyak. Saya kemarin tahan hati tidak bertanya di Menteri Pertanian, Pak Ketua. Saya simpan untuk KKP. Gini Bu, biar teman-teman yang lain
Iya, sama mereka semua, kebagian ikhlas, semua, Pak ya. Ketua. Iya. Kami ini dikata-katain Pak Ketua oleh masyarakat Maluku. Karena mereka menyampaikan itu anggota DPR RI Maluku bikin apa saja kok tidak ngomong padahal ada masalah besar. Nah, ini karena masalah yang terjadi real di masyarakat, jadi harus saya sampaikan begitu. Jadi ini tidak sekedar hanya pendalaman biasa Pak Ketua, mohon maaf. Jadi mohon izin juga saya menyampaikan persoalan ini, dan ini sebenarnya bukan persoalan Maluku bagi saya, tetapi persoalan nasional begitu. Nah, sehingga tadi yang saya sampaikan Pak Menteri, mohon maaf sekali lagi ada beberapa hal yang memang harus disampaikan, mungkin agak langsung ini dari lapangan, dan bahasa dari lapangan itulah yang kami sampaikan ke sini. Poin yang pendalaman saya sampaikan karena Pak Ketua juga sudah hadir. Pak Ketua mohon tambahan waktu sedikit ya Pak Ketua. 1 menit Bu. Iya. Karena kita kalau bisa akhiri jam 1 kalau bisa. Ya 1 menit Bu, silakan. Oke Pak Ketua. Saya minta 1 menit untuk pendalaman ini dan 1 menit untuk lumbung ikan nasional ya Pak Ketua. Iya. Ya, jadi saya langsung di lumbung ikan nasional saja karena sudah disampaikan yang lainnya terkait dengan lumbung ikan nasional Pak Menteri. Tadi Pak Dula juga sudah sampaikan, kita memang tidak bosan-bosannya menyampaikan soal lumbung ikan nasional ini karena ini juga disampaikan Pak Presiden bahwa di tahun 2023 harapannya sudah ongoing dan dia sudah bisa diimplementasikan terintegrasi dengan Ambon Newport. Nah, hari ini informasi yang kami dapatkan dari 8 orang anggota DPR mendapatkan informasi dari Menko Marves bahwa lahan yang sekarang yang akan dibangun LIN itu ada ranjau dan ada potensi gunung api. Mohon ada komentar sedikit juga dari Pak Menteri begitu. Terima kasih ya Bu. Nanti pendalaman lebih dalam lagi pada saat rapat dengar pendapat. Iya, terakhir Pak Ketua, terakhir. Ini usulan rencana kegiatan prioritas KKP tahun 2023 ini saya mengusulkan real ada di sini anggaran untuk lumbung ikan nasional. Kalau di 2022 ini tidak ada, saya minta di 2023 lah Pak Menteri. Itu pertanda bahwa ada goodwill bersama kita. Saya minta ini kita konsisten juga Pak Ketua karena rekomendasi ini juga masuk dalam rekomendasi panja sarana prasarana Komisi 4. Oke, paham Terima Bu. kasih Jadi, Pak Ketua. Ibu bantu doa aja yang tadi 15 triliun. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 4, yang pertama atas atensi yang diberikan, yang kedua seluruh masukan akan menjadi catatan kami. Dan beberapa pertanyaan penting tadi saya lihat, mohon izin nanti akan saya jawab melalui laporan tertulis biar lebih komprehensif. Tapi ada beberapa hal yang saya kira soal lumbung ikan nasional ini akan menjadi pertanyaan terus-menerus saya kira. Pak Abdullah dan Ibu Sadia, konsep penangkapan ikan terukur itu sebetulnya jawaban dari semua. Karena kalau kita bicara soal lumbung ikan nasional, Maluku sebagai lumbung ikan nasional, sebetulnya kan kalau kita mengacu kepada data saintis yang dikeluarkan oleh Komnas Kajiskan, itu kan ada 12 juta. Dulu 12.500.000, kemudian sekarang yang terbaru adalah 12 juta. Dari 12 juta itu ada di setiap WPP. Nah, yang paling besar itu ada di WPP 715, 714, dan 718. Itu kira-kira sekitar 3 jutaan ton menurut data Kajiskan. Walaupun kalau mau jujur, ini mohon maaf, apakah 3 juta ton itu benar? Karena dasarnya kan kalau secara keilmuan itu kan dari logbook, ya kan? Tetapi dapat juga ditemukan bahwa satu izin kan bisa digunakan lebih dari 1 kapal misalnya begitu. Saya sih tidak prejudice, tapi saya jawab dengan penangkapan terukur itu adalah ada monitoring teknologi yang bisa melihat secara langsung. Jadi setiap kapal, apapun kapalnya,
apakah itu kapal transportasi, apakah itu syukur kapal ikan, dan lain sebagainya, mereka harus terregister dengan satelit itu. Jadi mereka terkoneksi dengan satelit. Dengan sistem ini maka kita akan bisa menentukan bahwa posisi atau stok perikanan kita itu sebenarnya berapa sebenarnya. Nah ini kapan bisa diketahui? Ketika implementasi dari kebijakan penangkapan terukur ini bisa direalisasikan. Ini semua Ibu, Bapak, sebetulnya jawaban. Dari artinya begini, untuk penangkapan terukur ini kita sedang ajukan RPP. Jadi bukan perpres tadi seperti LIN gitu. Kalau LIN kan cuma satu saja ya Ibu, Bapak. Tapi kalau penangkapan terukur menyeluruh, mulai dari Sabang sampai ke Merauke kita zonasi. Lalu kemudian yang kedua, kalau itu misalnya sudah bisa kita dapatkan. Lalu yang kedua, hak-hak daripada nelayan di setiap WPP itu kita data. Jumlahnya itu ada 2,2 juta nelayan. 2,2 juta nelayan berdasarkan berdasarkan by name by address. Nah ini kita bisa identifikasi jadi secara jelas nanti. Jadi contohnya misalnya di 718 itu jumlah nelayan aslinya berapa sih yang ada di situ. Lalu yang ngambil di dalamnya itu berapa. Nah ini bisa kita deteksi. Mereka punya hak langsung bahwasannya kemudian. Jadi salah satu rumusan yang kami minta kepada Dirjen Tangkap untuk dibuat rumusan. Yang itu sedang kita proses dan kita ajukan. Untuk sementara kita jalankan, kita gunakan permen yang cantolannya ke PP 85. Ya, selama proses RPP sendiri ini yang sedang kita ajukan. Karena RPP sendiri tidak pernah cepat, lama Ibu. Bisa jadi mudah-mudahan sih harapan kami sebetulnya April Mei ini sudah bisa selesai. Atau sebetulnya beberapa bulan yang lalu, tapi faktanya memang tidak bisa cepat. Nah, permen sendiri untuk implementasi dari penangkapan terukur sebagai satu perantara dari antara saja itu juga belum selesai. Sekarang sedang harmonisasi. Jadi kita belum bisa jalankan. Dalam current condition itu masih biasa. Current condition satelitnya belum bisa kita, karena di situ ada syarat. Begitu dia mengajukan contoh misalnya di 718 Ibu. 20% 718 itu sama dengan 1.700.000 ton menurut Kajiskan. 20%-nya itu menjadi haknya nelayan tradisional atau nelayan lokal, by name by address tadi, yang tidak boleh dipungut PNBP. Itu menjadi hak mereka di setiap zona. Ini keadilan ini. Yang kedua, sisanya itu industri kita undang. Untuk apa? Dia harus ngambil situ dan tidak boleh digeser kemana-mana. Dia harus didaratkan di wilayah situ dan diproses di situ. Jujur saja, termasuk salah satunya kita minta ABK atau seluruh tenaga kerjanya harus direkrut dari lokal. Walaupun ini juga kendala, dalam faktanya tidak mudah juga kita mencari tenaga kerja di lokasi tersebut gitu. Tapi paling tidak itu keberpihakannya. Lalu tadi ada Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana kaitannya soal Undang-Undang Cipta Kerja bahwa nelayan Menteri. Biar nantinya kita akan sosialisasikan di Maluku. Sekarang Pak Menteri saya kalau mau interupsi harus ke meja pimpinan dulu. Siap Ketua. Opsinya seperti itu ya, hanya mengingatkan Pak. Boleh saya lanjutkan Pak Abdullah? Saya lanjutkan. Baik. Jadi dulu pernah kita buat FGD, salah satunya kita jelaskan gamblang. Dan sekarang ini berproses Pak. Jadi nanti intent sebetulnya, saya memang sudah minta kepada Pak Dirjen Tangkap untuk melakukan sosialisasi ke seluruh provinsi, ke zona-zona tadi. Bahkan provinsi dan kepala daerah tingkat 2 di pesisir. Ya memang saya juga pengennya cepat Pak. Saya pengennya cepat. Yang kedua daerah pendaratan. Jadi kalau daerah pendaratan sampai hari ini belum diputuskan tepatnya sebetulnya di mana. Tapi pasti akan dihitung Bu. Jadi kalau misalnya nanti jumlah industri yang masuk itu ada berapa, pasti akan dihitung. Bahwa pendaratan yang efektif di daerah mana. Lalu kemudian nelayan tradisional itu diberikan kebebasan untuk mendarat. Lebih bagus memang mendarat di industri supaya ikannya langsung dibeli. Tapi kalau mereka mau mendarat di pelabuhan-pelabuhan daerah pun diperbolehkan juga.
Begitu. Jadi memang ini sedang dalam proses terus bekerja setiap hari. Lalu kemudian permennya juga belum turun, masih harmonisasi. Bahkan kita bukan hanya lobby, kita lobby semua ke seluruh lembaga kementerian yang menurut kami bahkan kepada Presiden sudah kami sampaikan juga. Jadi lane itu akan terjawab dengan kebijakan penangkapan terukur. Karena demokrasi ekonomi atau pertumbuhan ekonomi betul-betul di zona itu. Jadi nanti di situ itu ada berapa provinsi tuh? Ada provinsi Papua, ada provinsi Papua Barat, ada provinsi Maluku, ada provinsi Maluku Utara, lalu ada sebagian dari Sulawesi Tenggara juga dapat, Bu. Itu mereka punya hak juga atas lautnya itu. Itu yang kita sebut dengan zona 3. Dan angkanya kalau secara menyeluruh itu dari 714, 715, 718 itu 2,7 juta ton menurut kajian Komnas Ciskan. Di situ bisa terambil 1,5 juta saja dengan selected fish atau artinya yang dan pengambilannya juga industri ini contoh ada satu perusahaan dari Amerika yang berminat. Dia bilang sekarang ini saya mau berminat karena kebijakannya sudah jelas. Yang menjadi pertanyaan berikut, ikan kecil bagaimana? Ikan kecil boleh diambil atau tidak? Kalau ikan kecil boleh diambil, saya tidak jadi masuk. Loh, ini saya bilang industri beradab. Kenapa begitu? Ikan kecil dia bilang harus tidak boleh diambil. Saya bilang ada permennya. Nah karena apa? Karena tahun depan kalau saya mau ngambil ikan itu sudah besar. Ini yang bagian dari implementasi blue economy itu salah satunya adalah bagaimana populasi ikan itu bisa terjaga dengan baik supaya generasi-generasi mendatang itu bisa masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan tumbuhnya keberadaannya ikan itu sendiri. Kalau seperti sekarang mohon maaf pantai utara Jawa ini rasanya udah kering nih ikannya, udah habis gitu. Karena sulit sekali contoh misalnya mohon maaf nih misalnya wah ini ikan kapal cantrangnya tolong dong diizinkan. Udah jelas-jelas itu merusak lingkungan. Gimana ya cara menjelaskan? Kalau dilarang ya yang nelpon saya banyak sekali minta tolong lah ini tolong dikasih kesempatan mau lebaran segala macam dan seterusnya. Itu contoh gitu. Nah ini soal lingkungan nanti. Terus belum lagi nanti konflik horizontal di wilayah-wilayah lain mereka juga nggak bisa terima. Ini memang pekerjaan kita ke depan. Jadi Pak Ketua saya interupsi sebentar Pak Ketua, mohon izin. Kalau bisa nanti Bu biar selesai dulu baru Ibu ngomong. Biar dia nggak terputus Pak Ketua. Nah, ini kan bukan hanya pertanyaan dari Ambon loh, ini masih banyak pertanyaan dari seluruh anggota. Jadi maunya saya semua anggota dijawab, nanti Ibu boleh punya waktu untuk memperdalam sedikit. Ya, karena waktunya juga kita kan sampai 13.30. Sekarang sudah mau hampir jam 13, ya. Tuh, silakan Pak Menteri. Ketua, saya Pak Abdullah, cuman ini sedikit aja biar kita Bu, nggak yang ngatur rapat saya dengan... Bu. Saya minta tolong kita kerjasama yang baik. Biar dijelaskan dulu semuanya. Ya Pak Abdullah Twasikal juga nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya supaya benar-benar paham. Ya, silakan Menteri. Terima kasih, pimpinan. Jadi kami lanjutkan kembali bahwa LIN itu sebetulnya terangkum di dalam ini kan soal bahasa. Jadi terangkum di dalam kebijakan penangkapan terukur yang sekarang ini sedang dalam proses. Ada 2 tahap. Yang pertama adalah peraturan menteri dulu yang kita terkait dengan PP 85 yang sekarang sedang harmonisasi belum selesai. Tapi paralel dengan itu dipersiapkan RPP-nya. Jadi kalau dulu LIN itu dibuat Perpres, RPPres katakan begitu, sekarang ini RPP. Jadi lebih kuat lagi, harapannya begitu. Lalu terus kemudian soal... Makanya saya interupsi dulu Pak Ketua, biar tidak salah persepsi kita ini. Bu, tadi kan sudah saya bilang, biar dijelaskan dulu. Sampai udah jelas, nanti Ibu juga saya kasih kesempatan ngomong. Bukan Pak Ketua, ini soal cara pandang Pak Menteri dengan kami yang memang harus didudukan Pak Ketua. Bu, bukan hanya Ibu yang bertanya, semua juga bertanya, Pak Menteri belum jawab. Dan nampaknya Pak Menteri sudah menjelaskan hampir 15 menit sampai 20 menit untuk khusus Maluku. Kita kan harus berkeadilan Bu, kita jangan memperpanjang ini, biar nanti selesai, Ibu boleh bertanya, Pak Abdullah Twasikal boleh bertanya untuk memperdalam. Justru ini keadilan Pak Ketua. Saya sudah katakan Bu,
Beliau ini sudah menjawab 20 menit loh, khusus untuk Ibu loh. Untuk Pak Twasikal loh, yang lain belum dijawab loh. Karena saya bilang tadi, ini lebih penting dahulukan dulu jawabannya. Ya silakan Pak Menteri, lanjutkan. Baik, nanti Ibu kalau memang khusus saja bisa Bu. Khusus saja, kita diskusi khusus dan kita perjuangkan bersama. Pokoknya intinya kebijakannya adalah untuk kepentingan masyarakat di Indonesia Timur. Pak Ketua, saya kira dia lebih jelas karena kalau tidak secara tertulis itu kita nggak mampu jawab untuk masyarakat. Ini soalnya ada pendapat Pak Menteri ya dengan kita ini agak beda soal lumbung ikan nasional. Ini Pak Twasikal, nanti beliau jawab dulu selesai, termasuk pertanyaan anggota yang lain. Nanti saya berikan Bapak sama Ibu untuk memperdalam, termasuk juga nanti kalau perlu bikin surat secara resmi apa. Ya Pak ya, paham ya, sebentar ya. Ya, lanjutkan Menteri. Baik, terima kasih. Yang berikutnya adalah yang menjadi pertanyaan tadi pimpinan, bahwa soal pupuk bersubsidi karena memang baru sekarang ini kita tangani, kami sudah membuat surat kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan alokasi anggaran pupuk bersubsidi untuk pembudidaya ikan atau udang skala kecil yang suratnya sudah kami sampaikan. Berikutnya kepada Pak Daruri soal Sremestet, sabar Pak, memang kita sedang proses supaya proper, ya. Nanti akan berbarengan dan insya Allah sudah kami laporkan juga kepada Bapak Presiden dan beliau akan melakukan groundbreaking di seluruh titik. Ada 4 titik yang akan dilakukan termasuk di Aceh. Sementara itu saja ke pimpinan, untuk selanjutnya akan kami jawab melalui jawaban tertulis. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, kalau mau ngomong saya kasih waktu. Setelah itu Pak Abdullah Twasikal, silakan. Iya, masing-masing 2 menit. Terima kasih Pak Ketua. Jadi Pak Menteri, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, cara pandang soal kebijakan LIN ini berbeda dengan apa yang kami pahami dan yang konsep grand design besarnya. Karena LIN bukan bagian dari kebijakan penangkapan terukur, Pak. Justru kebijakan penangkapan terukur itu harusnya itu bagian dari LIN. Kita bicara LIN itu bicara dari hulu sampai di hilirnya, Pak. Semuanya dari prosesnya. Begitu. Jadi tadi kalau misalnya Pak Menteri sampaikan, setiap kami tanyakan LIN selalu seakan-akan, mohon maaf Pak Menteri, jawabannya adalah kebijakan penangkapan terukur ini perlu kita diskusikan lagi, Pak Menteri. Jadi kita bicara tentang LIN ini merupakan paradigma pengelolaan perikanan terpadu dan berkelanjutan yang mengintegrasikan perikanan tangkap di dalamnya, kemudian juga budidaya ada di dalamnya, pengolahan ada di dalamnya, penguatan daya saingnya juga masuk ke dalamnya, semua ruang laut ada di dalamnya. Begitu kira-kira Pak Menteri yang saya tangkap, jadi mohon agar kita dudukan lagi diskusi kita ini biar dia tidak melenceng sesuai dengan konsep besarnya. Terima kasih Pak Ketua. Pak Abdullah Twasikal, biar nanti sekalian dijawab sama Pak Menteri. Siap Ketua. Pokoknya saya mengapresiasi program Pak Menteri ya soal penangkapan terukur. Lumbung ikan nasional ini Pak Ketua kan udah kita gariskan dari awal. Ya, itu ada pelabuhan terpadu. Pelabuhan terpadu supaya ada kepentingan pengusaha di dalam untuk membangun pelabuhan terpadu itu Pak Menteri. Pak Menteri kan punya catatan sini, ada direncanakan di Tual, Benjina dan di Ambon. Lalu kita tenggelam karena Ambon nyopornya, gabut di dalam, kita nggak tahu pelabuhan kita di mana. Sekarang dengan Pak Menko itu katanya ditarik, dipisahin dipisahin. Sekarang yang kita mengharapkan itu agak benar, pelabuhan terpadu di mana, industri di mana, keterlibatan pengusaha itu di mana. Bukan soal perikanan terukur, soal penangkapan. Tapi bagaimana kesejahteraan masyarakat? Bagaimana industri bisa bangun?
kesejaman saya otomatis saya ini kan, tapi kita beda Pak Ketua. Dari awal kan Pak Ketua ikuti ini, Pak Menteri kan ya bukan kita yang, tapi saya kira kan staf-stafnya banyak, yang kita harus jelaskan yang benar bahwa pelabuhan terpadu ya Lumbu Ikan Nasional awalnya kita udah sepakat, lalu masuk jelas. Saya harapkan ada peraturan presiden dan ini juga sudah di follow up dari awal. Ya, setelah itu dari Pak Gubernur juga udah masuk Pak Ketua. Jadi alasnya udah tepat, tinggal Pak Menteri ini ada rancangan saya bawa. Kalau memang tidak dilanjut silahkan. Ya, tapi minimal ada actionnya. Jangan tiap menteri hilang lalu apa? Ini soal Maluku ini Pak Menteri. Kami Maluku tidak memiliki apa-apa. Yang ada itu adalah soal di laut, soal BPP 14, 715 dan 718. Kita harapkan Pak Menteri, kita mendukung, kita orang Maluku mendukung. Tapi yang kita harapkan wujudlah yang namanya pelabuhan terintegrasi, pelabuhan terpadu untuk kepentingan aktivitas pelabuhan yang ada di sana. Lah kalau pelabuhan itu Pak Menteri mau kemana? Ikannya mau dibawa kemana? Pak Menteri katakan bahwa harus ikan itu harus didaratkan sini, ikannya darat sini. Di Maluku sesuai dengan Pak Menteri 400.000 ton. Ya, 400.000 ton ada di Kota Ambon. Sekarang Kota Ambon mau di mana? Kalau hanya terukur mau diapain? Yang ada karena pencurian di mana-mana Pak Menteri. Ya, ini kan kita Pak Ketua, saya mengharapkan itu komitmen kita awal. Komitmen Menko ya tahun 2016 ini kan sudah ada di Sekretariat Negara. Ini kan tinggal ditandatangani, apa nggak bisa dipelajari Pak Ketua? Ya, jangan dari awal hapus negara ini mau dibawa kemana? Prinsipnya saya mengapresiasi. Saya kira Pak Menteri orang cerdas. Saya kira Pak Menteri mau membangun daerah ini, membangun negeri ini, Indonesia mau dibangun. Tapi kalau Maluku ditelantarkan Pak Ketua, ini yang kami berpikir bahwa di mana itu keadilan. Ya Pak Ketua, saya kira ini aja, cuma saya buat catat aja Pak Ketua, kita udah pernah raker, dan raker itu harus menjadi pedoman dan referensi untuk kita. Jangan kita keluar dari itu Ketua. Kalau kita keluar dari itu Ketua, maka setiap raker itu kita tidak dihargai. Terima kasih Pak Abdullah Twasikal. Terima kasih. Jadi kalau